Shalom teman-teman, jumpa lagi di ibadah sekolah minggu Gemim Bukit Hermon Malalayang. Ada sukacita, dahsyat, luar biasa, yes, puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, semuanya diberkati. Marilah kita siapkan diri kita untuk beribadah. Duduk yang rapi ya. Rukun kasih satu sama lain, itu maunya Tuhan. Rendah hati serta lemah lembut, itu maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun kasih satu sama lain, itu maunya Tuhan. Rendah hati serta lemah lembut, itu maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan mau mengampuni segala kesalahan kami yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak. Kami sudah mendukakan hati Tuhan dengan sikap kami. Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon ampuni dan kuduskan kami, agar kami dapat mengikuti ibadah virtual ini dari awal hingga akhirnya dengan hikmat dan berkat yang berasal daripadamu. Sertai kami ya Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah teman-teman, diundang berdiri, kita akan bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan hati gembira. Semua yang gembira selalu gembira, semua yang gembira selalu senang, melompat menari bersuka menyanyi, la 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 la. Semua yang gembira selalu gembira, semua yang gembira selalu senang, melompat
gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Dalam dan lebar, cinta Yesus dalam dan lebar. Dalam dan lebar, cinta Yesus dalam dan lebar. Lebar dan dalam, cinta Yesus lebar dan dalam. Lebar dan dalam, cinta Yesus lebar dan dalam. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Encik Grace Lengkong Adrian. Shalom adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan diri kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami anak-anak-Mu ya Tuhan, pada pagi hari ini akan mempersiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu serta mendengarkannya bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, berikan kami hikmat pengertian, berikan kami hikmat agar kami dapat mengetahui arti dari firman yang akan kami baca dan apa pesan Tuhan pada firman ini, sehingga kami boleh memperbaiki kehidupan kami lebih baik lagi untuk menjadi dan dapat disebut sebagai anak-anak Tuhan. Sertai kami ya Bapa dalam pembacaan firman-Mu ini, ke dalam tangan Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Amin. Nah adik-adikku, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayatnya ke-16 sampai dengan 28. Enci ulang sekali lagi, dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 28. Torang baca nih. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan 28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan,
Anakmu lah yang mati, dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, Ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. kata raja, Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu. Katanya, Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Sejauh ini pembacaan firman kita, terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Kak Tommy. Kak Tommy akan menceritakan seorang raja yang sangat berkuasa tetapi sangat rendah hati. Siapa dia? Ya, dia adalah Raja Salomo. Tunggu dulu, kakak lagi ada di mana nih ya? Coba dilihat. Ya, kakak sedang berada di sebuah istana. Istananya luas ya. Nah, kakak bisa berjalan kemana saja karena begitu luasnya. Tapi adik-adik, jika kita akan bercerita mengenai suatu kerajaan atau suatu istana, pasti ada rajanya kan? Dan raja itu pasti mengenakan sesuatu. Apa ya? Coba aku cari dulu apa ya. Iya. Tunggu sebentar ya. Kakak akan mengambil sesuatu. Tada! Ya, kakak sekarang sudah mengenakan mahkota. Ya, seorang raja sangat membutuhkan mahkota karena itu menunjukkan bahwa dia berkuasa. Nah, adik-adik, bagaimana? Tadi sudah membaca firman Tuhan dan kita mendengarkan cerita dari firman itu bagaimana dua orang ibu yang saling merebutkan seorang bayi. Ya, jika Raja Salomo tidak meminta hikmat kepada Tuhan Allah, pasti dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi Raja Salomo meminta hikmat itu kepada Tuhan Allah, dan Tuhan Allah memberi dia hikmat sehingga ia dapat memimpin dengan baik dan memberikan keputusan yang sangat tepat. Adik-adik, Raja Salomo meskipun dia hebat tapi dia tidak sombong. Meskipun dia berkuasa tetapi dia tidak bertindak gegabah atau bertindak semena-mena. Dia selalu memohon kepada Tuhan Allah. Dia selalu mencari dan berdoa kepada Tuhan Allah. Ya, jawaban yang baik, apa yang harus saya berikan? Dan Salomo mendapatkan berkat itu. Jika kalian ditanya Tuhan Allah, "Hei, engkau ingin apa ya? Akan aku berikan." Ya, Raja Salomo tidak pernah dia meminta hal-hal yang aneh-aneh atau yang sangat berlawanan. Misalnya, kalau kita ditanya mama papa mau apa, pasti kita menjawab, aku ingin es krim, aku ingin
pergi atau bermain atau ingin HP yang baru. Tetapi Raja Salomo tidak seperti itu. Dia hanya menginginkan hikmat dari Tuhan Allah. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Kakak Tommy berharap kalian juga bisa mencontoh Raja Salomo untuk lebih baik lagi dan lebih berharap kepada Tuhan, mencari Tuhan dalam setiap pergumulan kita, agar apa yang kita lakukan itu dapat menjadi berkat bagi semua orang. Nah, adik-adik, ingat ya pesan kakak, selalu mencari hikmat dari Tuhan adalah hal yang utama. Dan marilah kita selalu mengandalkan Tuhan, apalagi di tengah pandemi pada saat ini. Terima kasih adik-adik, kakak berharap dan kakak selalu juga berdoa untuk adik-adik semua untuk menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah adik-adik, sudah dengar tadi pesan dari Kak Tommy. Dan diharapkan adik-adik bisa memperhatikan pesan-pesan tadi, ya. Bisa mencontoh seperti Raja Salomo, di mana dia selalu mengharapkan dan selalu meminta hikmat dari Tuhan, sehingga setiap perbuatan, setiap tindakan yang ia lakukan, dia datang dulu Pak Tuhan, dia minta dulu hikmat ke Tuhan, bukan dia minta langsung keberhasilan. Tidak, Salomo selalu meminta apa yang harus dilakukan supaya bukan hanya untuk raja sendiri, tetapi untuk setiap rakyatnya mendapatkan berkat. Begitu juga dengan kita, jika adik-adik seperti itu, Enci yakin tidak ada hal yang tidak mungkin untuk bisa terjadi dalam kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk dalam ayat hafalan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah juga mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Sekarang kita ada ayat hafalan yang nanti akan ditayangkan untuk minggu depan. Nah, ayat hafalan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kelas balita antara umur 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Kemudian kelas kecil untuk adik-adik yang berumur di 7 tahun sampai dengan 9 tahun. Dan adik-adik kelas tanggung, yaitu umur 10 tahun sampai dengan 12 tahun. Semua mendapat tugas yang sama. Pertama adalah mewarnai, kemudian dibacakan ayat hafalannya. Jadi setelah diwarnai, adik-adik membuat video ayat hafalannya. Untuk kelas tanggung, untuk kelas balita dan anak kecil, itu ayat hafalannya sama, hanya gambarnya yang berbeda. Ini yang untuk anak balita, ya. Di ayat hafalannya diambil dari Mazmur 111 ayatnya yang ke-10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sekarang untuk yang kelas kecil, untuk umur yang dari 7 tahun sampai dengan 9 tahun, dengan gambar yang seperti ini, sama, diwarnai dulu, kemudian baru adik-adik menyebutkan Mazmur 111 ayatnya yang ke-10a, ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, bagaimana dengan anak kelas tanggung? Ya, kakak-kakak yang sudah lebih besar harus lebih mengerti lagi. Di sini untuk umur yang 10 tahun sampai dengan 12 tahun. Jadi rata-rata kakak-kakak yang sudah di kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Nah, mereka punya tugas adalah pertama, hubungkan dulu titik-titik yang ada di gambar ini. Kemudian yang kedua, diwarnai. Ketiga, baru ada ayat hafalan, yaitu sama, diambil dari Mazmur 111 ayatnya yang ke-10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik.
Nah, nanti adik-adik kerjakan, kemudian dibuat videonya dan dikirimkan pada enci-enci yang ada di kolom masing-masing. Terima kasih. Teman-teman, kita akan menyaksikan video ayat hafalan minggu yang lalu. 1 Samuel 17 ayat 45b. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45b. 1 Samuel 17 ayat 45b. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Terima kasih. 1 Samuel 17 ayat 45b. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45b. Terima kasih. 1 Samuel 17 ayat 45b. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45b. 1 Samuel 17 ayat 45b. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45b. Terima kasih. 1 Samuel 17 ayat 45b. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45b. Makasih. 1 Samuel 17 ayat 45b. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45b. 1 Samuel 17 ayat 45b. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45b. Terima kasih. 1 Samuel 17 ayat 45b. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45b. Terima kasih. 1 Samuel 17 ayat 45b. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45b. Terima kasih. 1 Samuel 17 ayat 45b. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45b. 1 Samuel 17 ayat 45b. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45b. 1 Samuel 17 ayat 45b. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45b. Terima kasih. Samuel 17 ayat 45b. Dengar kakak ya. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Terima kasih. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita persiapkan dan nanti persembahan ini kiranya dapat dikumpulkan kepada enci-enci yang ada di kolom masing-masing. Yesus bangkit dan berjalanlah, jalan
akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu menemani kami. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap firman yang sudah boleh kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kami boleh dapat mencontoh seperti Salomo, di mana walaupun dia menjadi raja, walaupun dia telah memiliki kekuasaan yang begitu luas, tetapi ia selalu mengandalkan Tuhan. Ia selalu berharap kepada Tuhan. Bahkan dia tidak pernah meminta segala sesuatu dalam bentuk materi, tetapi ia meminta hikmat. Bagaimana hidup sebagai anak Tuhan, bagaimana yang terbaik yang harus ia lalui atau yang harus ia lakukan sebagai anak Tuhan, bahkan sebagai pemimpin sekalipun. Mampukan kami ya Bapa, walaupun kami masih anak yang kecil-kecil, ataupun kami sebagai orang tua sekalipun, firman ini tidak berlaku atau tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh melakukannya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berkati firman ini ya Tuhan, sekali lagi kami mohon ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu yang berada di kolom 1 sampai dengan kolom 11 di gereja Gemim Jemaat Bukit Hermon ini, bahkan mungkin bagi anak-anak di sekitarnya yang juga ikut mendengarkan, bahkan mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan akan tetap menyertai dan menemani anak-anak yang terkasih kami ini, baik dalam proses belajar mereka yang dimana masih melalui daring ya Tuhan. Banyak kendala yang kami hadapi, banyak rintangan yang mereka hadapi. Mungkin kejenuhan, mungkin juga kendala dalam alat atau mungkin media yang akan mereka pergunakan. Tuhan, kiranya Engkau akan menjamah anak-anak-Mu ini, memberikan hikmat, kesabaran, pengertian. Bahkan mereka diberikan berkat untuk mengerti akan setiap materi, walaupun hanya melalui daring tadi. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anak kami dan mereka boleh keluar sebagai pemenang karena mereka mengandalkan Tuhan dalam setiap pelajaran yang mereka terima. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan kepada anak-anak kami dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan di tengah pandemi yang sedang melanda ini. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami semua, bahkan anak-anak kami, sehingga apa yang mereka lakukan itu tetap mengikuti aturan yang berlaku. Dimana bagaimana Tuhan telah memberikan peraturan melalui pemerintah, sehingga kami walaupun anak-anak tetap dapat mengikutinya dengan penuh hikmat, dimana kami boleh dijauhkan dari pandemi ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa berdoa untuk para guru sekolah minggu, di mana juga di dalamnya ada Komisi Pelayan Anak atau KPA dari gereja kami Gemim Bukit Hermon. Tuhan, biarlah melalui pelayanan yang ada sekarang, yaitu melalui daring ini atau melalui virtual ini, kami percaya tangan Tuhan tidak akan berhenti untuk memberkati, untuk menyertai dalam pelayanan ini, sehingga apapun yang dilakukan ataupun daya upaya yang sedang dirancangkan atau program yang sedang dibuat agar anak-anak kami boleh tetap mengikuti firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, bahkan tetap mendapatkan pengertian akan cerita dari firman Tuhan melalui daring ini. Kami percaya Tuhan, di tengah pandemi ini tetap kami diberikan hikmat, sehingga sebagai guru-guru sekolah minggu, bahkan komisi sekalipun yang ada di dalamnya, tetap diberikan hikmat, sehingga firman yang akan diberikan tetap tersampaikan dan dimengerti dan menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk semua yang terlibat dalam ibadah ini. Apakah itu orang tua, apakah itu Pelsus yang ada dari kolom 1 sampai kolom 11.
juga berserta perangkat-perangkat gereja, serta tim multimedia yang ada. Tuhan, kiranya Engkau mau campur tangan dalam setiap segi kehidupan, dalam setiap segi rencana pelayanan yang sedang dibuat, bahkan sedang dilakukan, bahkan kami juga diberikan hikmat, sehingga dalam menghadapi pandemi ini, kami tidak kehilangan akal, kami tidak kehilangan harapan kami kepada Tuhan, bahwa dimanapun dan bagaimanapun serta apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu, sehingga semakin kami diberikan berbagai macam pergumulan, tetapi semakin kuat kami memberikan firman-Mu, semakin kuat kami dalam pelayanan kami, sehingga setiap jemaat-Mu, setiap orang yang mendengarkan firman ini boleh mengerti dan menjadi berkat dalam kehidupan masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan pada saat ini. Bapa, setiap persembahan yang sudah boleh dipersiapkan, kami percaya itu diberikan dengan sukacita, diberikan dengan keikhlasan kami. Dan itu pun setiap persembahan yang telah dikumpulkan nanti, itu akan dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan kasih-Mu saja, sehingga setiap orang merasakan bahwa tangan Tuhan selalu bekerja dalam setiap segi pelayanan yang telah diberikan oleh kami dari guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa ya Bapa untuk teman-teman guru sekolah minggu yang juga sedang bergumul dengan penyakit COVID ini. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Apakah yang mereka konsumsi itu obat-obatan, ataukah makanan, ataukah apapun jenis vitamin yang sedang mereka konsumsi. Tuhan, Engkau pasti akan memberkati dan Engkau akan memulihkan mereka, sehingga mereka boleh menjadi saksi akan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan pemulihan ini pun bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi saksi untuk kami semua bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya yang selalu berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua anak-anak, semua jemaat yang ada di Gemim Jemaat Bukit Hermon ini. Tuhan akan selalu menyertai kami dan melindungi kami dari pandemi ini. Dan Bapa, kami akan menutup doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri karena kita akan menerima berkat. Kiranya kasih setia Tuhan tetap bersama dengan anak-anak sekolah minggu, bersama para guru-guru sekolah minggu, bahkan keluarga kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya,
ibadah kita pada saat ini sudah selesai. Diucapkan terima kasih kepada pertama, teman-teman, guru-guru, dan para orang tua yang sudah beribadah bersama-sama. Kedua, pemimpin ibadah Enci Grace Lengkong Adrians. Ketiga, tim gerak dan lagu, teman-teman, dan guru-guru sekolah minggu kolom 10. Keempat, tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Hermon. Kelima, Bapak Leksi Mandagi sebagai pemilik TV kabel. Keenam, kostor dan petugas kebersihan. Teman-teman, ada pesan untuk kita semua. Pertama, selalu pakai masker saat keluar. Kedua, rajin cuci tangan, pakai sabun. Ketiga, jauhi kerumunan, jaga jarak. Keempat, tetap berdoa. Sampai jumpa minggu depan.